depannya? Kita langsung tanya aja yuk. Kali ini saya bersama orang tim Black, tapi tampaknya dari kedua orang ini satunya kemana ya? Kalau untuk satu itu dia ada kesibukan katanya masalahnya dia sedang urus ada urusan pekerjaan. Oh iya. Hari-hari ini. Ini dengan Kak Isna. Iya, saya Isna. Nah, dan ini Kak Bida dari Sakti. Mereka merupakan teman saya juga. Jadi mengenai perkuliahan
apalagi terus kita lanjutkan kegiatan, ada kegiatan malam, kayak kita sharing-sharing, bagi materi gitu. Kejadian ini apakah dialami hanya Kak Isna saja atau masih banyak masyarakat lainnya? Iya, kejadian itu teman-teman alami, tapi salah satu juga kita yang pernah mengangkat depan, iya, teman-teman kenalan juga seperti itu, tapi tidak terlalu melebihi yang dialami Kak Isna. Gitu. Ternyata yang saya alami ini, saya bawa sampai saya pulang. Wah, jadi bagaimana itu? Apakah ada perubahan-perubahan yang dialami sebelumnya? Iya, semenjak saya pulang ke asrama itu, saya rasa kayak kok ada yang berbeda dari saya seperti itu. Saya kenapa ini? Setiap yang tadi saya orang yang pendiam, enggak banyak bicara. Kalaupun ada teman-teman kayak gini, nanya saya cuma ngangguk-ngangguk saja. Oh, iya, gitu saja. Tapi sekarang saya lebih orang kayak lebih ceplas-ceplos. Kalau ketemu orang langsung negur, walaupun saya belum kenal sekali gitu. Sampai teman-teman saya juga heran, dia sampai bilang salah satu bahasa logatnya. Iya, pertama saya datang selama seminggu saya dari pikir sama teman-teman saya itu logat saya itu bisa. Nanti tanggapan teman-teman Kak Isna itu ada ya? Sampai teman-teman saya sendiri dengar saya bicara, soalnya saya bicara gini, iya kalian tuh gimana sih, kok ada seperti itu, kalian tuh kayak jangan kayak gitu. Aku bicara kayak, saya tuh kayak bicara seperti itu, karena sebelumnya saya bicara kayak, kok kemana, kenapa aku begitu. Sebelumnya saya bicara seperti itu, tapi semenjak saya pulang dari negeri itu bicara saya langsung berbeda dari biasanya. Dan teman-teman saya bilang, ih Isna, dan kayaknya kamu itu, coba lu gini berobat. Iya, dan teman-teman saya bilang gitu. Sampai ada yang juga minta sama saya, ih Isna nggak usah pergi ke sini, mau pergi ke sana dia, kenapa kamu begitu Isna? Jadi perasaan Kak Isna setelah teman Anda tadi bilang seperti itu bagaimana? Saya agak sedih, nggak sedih sih, tapi saya malah bertanya-tanya sama diri saya. Iya juga sih, ada benarnya juga teman-teman saya yang mengatakan itu, karena sebelumnya memang perilaku saya tidak seperti itu. Karena Kak Isna tidak merasa dia berubah. Nah, sama ada cerita unik. Semenjak dari kejadian itu, kan semenjak dari kejadian itu, saya pulang di kampung. Kebetulan kampung saya kan di Ponorogo. Saya dijemput oleh orang tua saya dijemput sama papa saya sama ibu saya. Pas saya pulang di kampung, bapak saya lagi cerita ini, kan saya tiba di kampung malah tadinya bapak saya cerita katanya pinggangnya sakit gitu. Nggak tahu dari mana asalnya saya sampai terpikir bilang, Pak, mari nih Pak, saurkan pinggangnya kita. Iya. Wah, sebelumnya memang saya nggak ada keahlian buat untuk orang gitu, nggak ada keahlian sama sekali. Tapi pas ada kerasukan itu, Iya, setelah itu Anda mengalami banyak kejadian-kejadian di hari-hari saya yang saya sebelumnya nggak akan menyangka kenapa sampai seperti itu. Nah, sampai saat ini. sampai saat ini, tapi kalau saat ini sudah mulai agak berkurang dari sebelum-sebelumnya. Itu keahliannya apa saja Pak? Orang pertama yang saya urus itu bapak saya. Alhamdulillah langsung sembuh, tapi pinggangnya berangsur sembuh selama 2 bulan itu nggak pernah sakit pinggangnya. Terus ada orang datang ke saya tuh selalu heran sampai bingung sampai bertanya kayak kadang malam saya suka bertanya, ya Allah, ini apa? Kenapa saya bisa membantu orang? Saya bilang begitu dalam saya. Tapi itu memang nyata, ini terjadi. Ada 2 orang datang ke saya. Satunya dia itu punya penyakit, dia sudah pernah periksa ke dokter. Katanya penyakitnya itu gonok beracun sama kelenjar getah bening. Satunya penyakitnya yang buntu. Datang ke saya, katanya ada Isna, kalau bisa apa? Kayak di kampung tuh masih percaya kayak gitu kan? Ya kayak sekali ini masih saya juga nggak tahu. Iya. Ada yang air botol, coba obat-obatkan saya. Siapa tahu saya cocok dengan kamu, katanya gitu. Mereka berdua itu. Pas itu, Masya Allah Bu, Pak, tidak bisa saya tidak pintar begitu. Tidak pintar obat, kalau misalnya ada penyakit, kan ada rumah sakit. Kita ke rumah sakit, dia betul rumah sakit. Bukan datang ke saya, terus minta saya obat-obat doa-doa, saya nggak tahu apa. Saya bilang begitu. Dan tidak, kamu bisa, bapak saja sembuh, kamu urut. Sedang itu kan saya urut, bukan saya obat-obat pakai segala macam air putih, apa segala macam. Iya, terus seperti itu. Sampai saya kayak tertawa dalam hati, loh, ini lucu, gitu Pak. Saya tahu apa. Oke, berbicara yang tidak terduga, ada
tim Black juga yang salah satunya yang bernama Kak Cecilia. Coba kita lihat artikel yang ini. Ini telah dihadirkan oleh Kak Cecilia yang baru saja datang dari persidangan yang tadi siang hari yang diurusnya. Rupanya wajah-wajahnya telah bahagia ya sekarang dibandingkan yang sebelumnya. Ya, maaf saya sedikit terlambat karena saya ada urusan sedikit di Polres, jadi saya baru sempat hadir hari ini. Oke, baru sempat hadir. Ini berbicara tentang motor yang pencurian motor ya? Iya, Oke, itu pencuriannya bisa diceritakan kejadian kronologinya seperti apa? yang saya mau cerita dulu nih awal jalannya atau sampai dapat Awal hilangnya? awal hilang. Di mana dan jam berapa? Jadi di pagi hari itu saya kan ke kampus ya, jadi saya ingin menggunakan motor saya. Tapi pada saat saya ingin menggunakan motor saya, ban motor saya itu kempes. Jadi kakak sepupu saya yang mengantar saya ke kampus. Sepulang dari kampus sekitar jam 4, kami pulang ke rumah. Motor itu sudah tidak ada. Kami kira itu ada sepupu kami yang bawa. Ternyata sampai keesokan paginya baru kami sadari bahwa itu motor bukan ada sepupu saya ataupun orang yang dalam motor yang membawanya, tapi memang sudah hilang karena kunci motornya itu ada di dalam lemari. Jadi kakak sepupu itu bertanya kepada saya, "Sesi, motormu kemana?" Terus ada di luar. Terus kakak sepupu saya, "Nggak ada." Nah, jadi di situ kami panik, terus kayak langsung cari-cari ke sekitar BTN. Ternyata memang tidak ada. Akhirnya pada malam harinya kami lanjut untuk melapor ke pihak yang berwajib. Jadi responnya kawan-kawan atau keluarga kita seperti itu habis gimana? Kalau respon untuk ke keluarga saya sendiri ya, bapak saya cuma bilang sabar aja dulu. Nanti kalau memang itu sudah jadi rezeki dan beli pakai uang halal, insya Allah pasti akan kembali. Bapak kamu itu tidak turun langsung untuk mencari? Oh tidak, karena kebetulan pada saat itu saya sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bapak saya juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, jadi beliau datang. Berarti seandainya motor ini tidak didapatkan, apakah hasilnya ada atau tidak, itu diterima atau tidak? Adapun itu motor mau didapat atau tidak didapat, itu insya Allah kami sekeluarga itu menerima karena itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Tapi saya mendengar bahwa Cecilia ini menangis ya seharinya. Pastilah semua orang pasti nangis. Iya, memang pada satu hari 2 hari itu memang susah ya, karena kalau kita kehilangan barang itu, apalagi barang itu mahal ya, pasti nangis atau pasti sedih, kepikiran. Ini yang bantu dalam masa pencarian itu siapa saja, yang ngajak melapornya, urusan suratnya itu siapa? Yang ngurus semua itu kebetulan saya punya om yang kebetulan polisi, jadi beliau membantu saya, dan ada juga kakak sepupu saya seorang polisi juga, jadi semua keluarga membantu mengurus, jadi kami juga turun langsung untuk melapor ke polsek yang terdekat. Jadi prosesnya lebih cepat. Itu sekitar berapa hari nanti Cecilia? Itu motor didapat Ya. jadi motor didapat itu sudah 2 minggu lah. Sudah 2 minggu baru didapat. Itu baru didapat. Itu bagaimana? Penjelasannya apakah kayak ada tanda-tanda dan tentu saja? Pertama saya memang waktu pada saat melapor motor saya hilang ini, saya sudah diberitahu kepada polisi atau penyelidik itu untuk bersabar
Nah, dulu ketika memang ada perkembangan pasti saya dihubungi, tapi memang belum ada perkembangan. Terus tidak lama itu saya dihubungi juga sama polisi bahwa ternyata motor saya sudah didapat, yang berparkir di rumah kosong selama berhari-hari, tidak ada yang ambil. Jadi orang yang melihat itu merasa curiga, jadi dia melaporkan kepada polisi. Oke. Saudara Mitra boleh saya bertanya kepada Ceci? Boleh. Untuk motornya itu kan biasa kan kalau untuk sekarang banyak terjadi kasus-kasus pencurian, pembunuhan, bahkan pengendaraan itu kebanyakan sekarang kan ada dua motor. Kalau boleh saya tanya, kalau motornya ini kan pasti ditahu pencurinya kan sudah dijaga pencuri motornya. Kalau pencuri motornya ini usianya berapa ya? Usianya Ya. di luar dari sekali ya. Kalau mungkin saya mengatakan ini mungkin sangat mengejutkan sedikit, karena memang saya juga tidak pernah menyangka bahwa di umur segitu dia mampu mencuri hal yang besar. Karena kalau bisa dibilang kan posisi motornya Tempe. jadi kan katanya banyak ya. Iya, terus diputar di leher. Iya. Bawanya gimana tuh? Jadi pelaku ini ternyata umur 13 tahun. Mudah sekali. Iya. Dan dia seorang wanita, masih SMP kelas 2. Saya tidak perlu menyebutkan dia sekolah di mana, tidak perlu menyebutkan namanya juga, tidak perlu menyebutkan namanya. Jadi katanya dia itu pulang sekitar jam 2 siang. Memang posisi BTN di saat itu lagi kosong. Jadi dia teruskan, memang dia juga yang mengambil sepatu saya. Jadi mungkin semuanya berada kehilangan. Jadi iya. Jadi sebelumnya telah ada kehilangan sebelum motor ini. Iya. Apa Sudah saja? Aksesoris. sepatu, baju, terus habis ini sendal baru motor. Tapi waktu sepatu dan baju itu nggak dilaporkan. Gak bisa karena itu hal-hal yang sepele. Iya. Jadi itu yang cukup kita ya ikhlaskan aja. Kalau hal-hal seperti itu nanti baru motor baru kami bertindak lanjut. Ya, dia pulang katanya sekitar jam 2 siang pulang sekolah. Melihat posisi BTN itu kosong, dia mengambil kesempatan. Ceritanya mungkin dia itu cuma mengambil sendal, tapi mungkin melihat motor. Memang saya mungkin
tahu bahwa anak ini di bawah umur dan tidak berpenjara. Iya, belum pantas untuk dimasukkan di jurisdiksi, jadi dia mendapatkan hak perlindungan anak, jadi tidak bisa. Jadi orang tua saya juga tahu bahwa pekerjaan orang tua yang anak itu bisa dibilang kurang mampu. Jadi kami itu orang tua saya tidak ingin memberatkan anaknya ke itu. Kami sudah memaafkan dan insya Allah anak itu juga bertahan dulu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya, Kak Sisila. Sudah trauma sekali Sisila ini. Lalu bagaimana dengan respon keluarga? Respon keluarga itu kebetulan kami belum dipertemukan karena memang itu hari Selasa baru kami bisa dipertemukan dengan keluarga pelaku untuk melakukan mediasi apakah prosesnya akan berlanjut sampai ke persidangan atau tidak. Semoga berjalan dengan lancar ya Kak Sisilia. Terima kasih juga atas kehadiran ini. Soalnya Mbak Sisilia cerita Wah sekali ya. iya ada yang Iya, mungkin sedikit nggak berat dari tiga tidak kan kami review dari ditanyakan. Oh iya betul. Saya juga penasaran dengan cerita Kamitra ini. Apakah boleh Kamitra menceritakan sedikit tentang story-nya di kampus selama masuk di jurusan ini, di kampus ini seperti itu? Kan juga tadi kita sudah cerita tentang bagaimana kesan paling bahagia Kamitra saat berada di kampus ini. Iya. Iya. Aduh. Kami juga ingin tahu karena mungkin karena saya merupakan anggota tim Black juga ya. selama kita bersama sudah 2 tahun ini. Kalau saya tidak salah kan Kak Sesi bilang kalau Kamitra ini sedikit ada tertutup sama kalian. Ini juga seperti itu. kalau kalian bertanya seperti ini baru pertama kali juga saya mau cerita sama kalian. Orang maupun orang tua, pacar ataupun mantan ataupun sahabat yang lain tidak pernah saya cerita, baru sama kalian ini. Ya berarti ini kesempatan yang sangat besar. Iya. Untuk mendengar ceritanya Kamitra. Jadi yang paling berkesan itu saya baru tersadar bahwa jurusan yang saya miliki adalah jurusan yang paling yang saya incar-incar dari SMA, di mana ada keterampilan berbicaranya, kepenulisannya, reporternya. Di situ sudah terangkum. Dan ini hobi saya terutama bermain drama ya. Itu sangat seni buat saya. Oh memang sangat terus juga adalah sastra seperti itu. Idola sastra. Kenapa tidak memilih untuk masuk ke IB saja seperti itu? Bisa yang lebih Kalau mendalam ya. nggak berdiri ya. Gak kepilih. Ya karena orang tua juga saya percayanya pendidikan, jadi pendidikan. Tapi Kamitra untuk masuk di pendidikan ini memang ada pilihan untuk menjadi seorang guru. Tidak, saya mengikuti jalur tidak juga. Ini Kamitra, dengan begitu cintanya Kamitra dengan sastra, Ya, apa yang membuat Kamitra memilih begitu cintanya dengan sastra? karena di sini saya dapat berdunia imajinasi yang dimana saya bisa membuat cerita sedih menjadi senang, marah menjadi sedih, dan sedih menjadi bahagia. Di sini saya dapat meluangkan dan mengubah cerita-cerita itu, mengubah pikiran-pikiran saya menjadi seperti itu. Kak. Jadi itu yang membuat saya cinta terhadap sastra. Karena saya dapat berimajinasi di mana saya sedih, di situ saya bisa membuatnya bahagia. Kalau sudah cinta itu berarti ada dong karyanya. Bukan? Sebenarnya karyanya Perdana ini loh, perdana. Kamitra untuk karyanya ini. Udah tahu kami sama-sama gak pernah sama sekali cerita. Iya betul. Sebenarnya perhatian kalau misalnya gak pernah kan tahu teman-teman ya. Selalunya dia tuh wajahnya sisilah tempatnya Kamitra. Hari ini dia akan membuka sama kita semua. Membuka semuanya. sebenarnya kalau karya sih belum ada, tapi kalau insya Allah adalah karena sekarang karya saya juga sudah telah saya ajukan ke penerbit. Insya Allah 2 minggu lagi ya doakan sajalah supaya sampai. Amin. Amin. Bisa saya tanya
untuk diri saya mengambil waktu 2 jam untuk menuliskan 3 lembar gitu. Selama dalam proses saya mencoba, saya memotivasi diri saya melihat karya-karya novel yang telah ada, mengulangi, melihat mendekat dengan novel itu, sehingga saya bisa, wah, kenapa saya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu menulis. Padahal jika dilihat buku yang sebalik itu kayak mustahil bagi saya. Pertama kali saya beli buku novel itu, wah, ini penulisnya hebat banget, kok bisa menulis segini ya kan? Kita makalah saja hanya 12 udah capek gitu. Apalagi ya dia seperti begini. Kayak saya banget bagi saya. Tapi saya terus melihat buku ini, wah, bisa juga. Seiring saya berproses, saya mengalami kesulitan tidak mengetahui tanda-tanda baca, titik koma, dan kalimat titik-titiknya saya tidak tahu. Iya, dalam proses belajar itu saya gabung di grup Facebook untuk melihat cara penulisan seperti apa, begini, titik komanya begini, kalimat-kalimatnya begini, jadi saya bisa tahu. Jadi untuk menulis saya perlu menuangkan saja yang ada dalam pikiran saya. Menjauhkan dari pikiran saya, menjalani secara proses yang dimana saya bisa meliputi gitu prosesnya. Yang di sini saya mengatur bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana masalahnya, bagaimana penyelesaiannya gitu. Saya kayak terus ambulan gitu masalahnya dalam menurut saya. Memang dari dulu saya menekankan tentang Kamitra ini. Kok teman saya satu ini nggak pernah cerita-cerita, nggak pernah masalahnya, nggak pernah kami tahu. Padahal waktu itu pernah ada masalah yang kalau bisa dibilang sangat berat sekali. Tapi saya cerita, tapi pas datang ke kampus kayak nggak ada masalah sama sekali, biasa-biasa aja. Dan termasuk Kamitra itu termasuk sesuatu yang kuat karena mampu jalan sendiri untuk menciptakan sebuah novel itu tidak mudah. Harus butuh penyemangat, harus kita sharing kepada banyak orang. Tapi Kamitra ini berdiri sendiri, menciptakan sendiri, dan pernah juga pasti Kamitra pernah gagal. Iya, dalam pernah memutuskan nggak usah tahu saya tadi yang penting karena pasti saya gagal. Pernah, karena saya pernah kehilangan file. Satu file itu saya sudah catat, saya sudah bikin sekitar 28, tapi hilang. Jadi beberapa filenya itu masih ada yang tersimpan. Jadi saya coba melanjutkan lagi, saya harus kuatkan diri saya, baru di sana imajinasi saya belum terlalu luas ya, jadi masih sempit. Iya, masih sempit, masih kurang. Makanya saya giat lagi. Jadi novel Kamitra ini selesainya di bulan berapa? Sebenarnya saya sudah ajukan ke penerbit juga, sudah diproses dalam beberapa bulan. Jadi semoga saja jadi ya, sekarang sedang dalam percepatan. Oh, Masya Allah. Dalam jadi kita bisa baca ya. Jadi bisa dibaca dan Ini ya, itu orang terdengar kan dulu karena Iya, karena dalam cerita ini saya menuliskan bahwa perempuan yang hampir bunuh diri, perempuan yang ditegarkan oleh sosok pria, perempuan yang telah mengalami pendidikannya yang berproses dari awal, kemudian masuk ke cinta di dalamnya, yang dimana dia masih sulit untuk melepaskan cinta ini. di dalamnya itu ada sedih. Ada sedih dengan ada di orang tua, tekanan dari cinta, harus memilih antara cinta dan pendidikan, sehingga Mendengar isi dari novel Kamitra akan coba bergabung semua. Sepertinya novel ini terinspirasi dari
budaya sendiri tidak ada kata tidak mungkin. Iya, tidak ada kak, tidak ada kata tidak mungkin. Dan tadi kita semua bilang loh bahwa dia tidak mungkin menulis, tidak membaca, Bahkan tidak punya laptop juga untuk menulis. Saya hanya menciptakannya menciptakannya itu lewat handphone. Nah, termasuk inspirasi ya, kebanyakan handphone yang digunakan untuk menonton, IG, WhatsApp, telepon, tapi Chandra ini menggunakannya dengan baik dan menciptakan sebuah karya novel yang luar biasa. Kan novel itu kita tahu bahwa itu bukan tipis suatu novelnya menciptakan begini luar biasa ya. Pasti kalau sudah menyambut tentang wanita pasti ceritanya itu pasti seru sekali. Menarik sekali, dan menariknya ini saya libur 1 bulan loh. Saya libur 1 bulan, saya harus menciptakan beberapa kuliah, beberapa halaman, kan sekitar 60 halaman. Karena waktu saya di kampus itu kayak saya mager. Setelah saya pulang, iya mager. Iya, masa zaman sekarang. Setelah saya pulang, setiap malamnya saya harus menyisihkan waktu 2 jam untuk duduk. Walaupun saya sudah capek, walaupun saya sudah bosan, saya harus tetap lanjutkan ini karena ini satu-satunya supaya saya bisa ada di mata mereka. Saya bisa juga dilihat, saya bisa juga dirasakan adanya saya gitu. Karena sesuatu yang hanya berdiam diri pasti kan hanya dianggap masyarakat apalagi saya orangnya seperti yang Iya, benar sekali. Kamu saja bilang seperti itu. Tapi bisa saya tanya ke Kanita, ini membuat novel apakah terinspirasi dari motivasi? hanya dari diri sendiri. Motivasi ini untuk supaya ada kebanggaan tersendiri. Iya, kebanggaan sendiri sih. Kalau untuk mengikuti gitu enggak, tapi saya melihat ada beberapa kakak senior saya yang telah sukses, yang telah memiliki berkarya. Masa saya nggak mampu gitu loh. Saya juga akan membuktikan bahwa jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu bukan tentang hanya mengatur-ngatur kalimat, memperbaiki kalimat, kata ataupun titik koma gitu loh. Jadi saya bisa Karena di luar sana banyak orang yang beranggapan bahwa apa sih jurusan bahasa Indonesia? Apa sih jurusan bahasa Indonesia? Toh hari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Apa sebenarnya kalau di bahasa Indonesia? bahkan kalau bisa dipikir ada juga yang sering bilang, kenapa ambil jurusan bahasa Indonesia, kamu ngapain, gampang nggak gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia? Sementara kita juga berbahasa bahasa Indonesia. Pasti begitu. Jadi tugas kita hanya tinggal menunduk telinga dan menunjukkan apa yang terus semua bakat kita yang bisa kita lakukan. Iya, Dan kita akan membungkam orang-orang yang telah meremehkan kita. semangat guys. Meremehkan bahasa Indonesia itu tanpa adanya bahasa Indonesia tidak mungkin banyak orang yang sukses karena Di sini yang menjadikan kita skripsi saja itu harus temanya. Perlu diingat lagi bahasa Indonesia adalah bahasa satu bangsa. iya. Tanpa adanya bahasa Indonesia, bagaimana nanti dari kita nanti bahasa Indonesia kita ini kita tidak melestarikan. Bagaimana kalau sudah tidak ada visi drama atau tulisan, gimana dengan bahasa Indonesia sebelumnya? Di sini loh peran kami sebagai pendidik Bahasa Indonesia juga sudah dipelajari banyak di luar negeri, termasuk di Korea, di Cina itu sudah ada ya bahasa Indonesia. Itu termasuk kita yang luar negeri juga harus tahu lah ya. Jadi orang luar negeri mempelajari bahasa kita, kenapa kita tidak?
menanamkan dalam diri itu percaya diri, tidak dalam diri tidak ada orang yang bodoh. Kalau memang kalian merasa saya itu bodoh, tidak mampu dalam menyelesaikan kuliah ini, percaya diri dan mengerjakan tugas dengan baik. Salah dan benar itu urusan belakang, yang penting kita tuh punya kemampuan, usaha, insya Allah pasti kita mampu menyelesaikan kuliah ini. Dan jangan pernah dengarkan omongan hal-hal yang menyakiti hati. Cukup berproses, bersekolah yang tinggi agar dapat membuka mulut orang yang sering mengatakan saya kita. Itu saya. Terus saya saya sih kan semuanya It doesn't even matter what you're so kalau misalnya kita di dalam perkuliahan itu kita masih dalam proses pendewasaan juga, pasti banyak masalah yang kita hadapi. Kembali lagi sesuai apa masalah yang kita hadapi, kembali ingat kepada kita dan kepada orang tua kita. doesn't even Ini matter. mereka rela bahkan kadang kita hari mereka nggak makan untuk kita yang sedang berkuliah di Kendari. Jadi jangan pikirkan orang lain bahwa kita juga dengar gosip-gosip yang kamu gak akan selesai kuliahnya,